Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi hari ini kita pertemuan ketujuh sekaligus pertemuan terakhir. Jadi materi hari ini adalah GUI. Jadi apa itu GUI? GUI itu singkatan dari Graphical User Interface atau antarmuka pengguna berbasis grafis. Jadi pada Java itu kita bisa membuat sebuah GUI sehingga pengguna tidak harus menggunakan command line interface atau CLI untuk menginput suatu data. Jadi tujuan dari GUI ini ya tentu saja untuk mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan perangkat. Dan manfaatnya itu diantaranya interaksi dengan perangkat lebih mudah, meningkatkan efisiensi pengguna, dan memudahkan operator dalam mengelola sistem. Selanjutnya, untuk penerapannya. Jadi untuk membuat GUI dengan Java, kita bisa menggunakan code editor yang sudah kita install yaitu NetBeans. Jadi mungkin kalian bertanya kan, Bang, sekarang kan udah ada tools untuk buat web, untuk membuat user interface yang lebih mudah kayak HTML, CSS, dan framework-framework atau library lainnya. Jadi, kenapa kita mempelajari GUI dengan Java? Jadi, jawabannya itu akan kalian temukan di mata kuliah semester 3 yaitu pemrograman mobile. Karena sepengalamanku, di pemrograman mobile ini kalian akan menggunakan Android Studio atau Flutter juga bisa, tapi di Android Studio itu kalian bisa memilih dua bahasa, Kotlin dan satu lagi Java. Jadi penggunaan Java di Android Studio itu mirip lah, lebih kurang. Jadi untuk materi kita itu simple aja, cuma segitu aja, sedikit. Dan selanjutnya untuk coding. Oke, jadi ini kita buka code editor kita, NetBeans, tampilan awalnya. Kita buat file baru di sini, atau langsung aja Ctrl Shift N, seperti ini. Itu untuk kategori dan projectnya tetap Java with N dan Java with Application. Atau di sini aku mau buat pertemuan 7 misalnya. Tersalah. Berarti aku mau main class, public classnya itu namanya main. Ingat yang diubah itu yang terakhir setelah titik ya. Baru kita finish. Ada ini tampilan awalnya seperti ini. Baru kita akan membuat yang namanya JFrame. Jadi itu kita klik new yang namanya JFrame di Java class ini baru new baru JFrame from. Di sini aku menyontohin pembuatan login page. Jadi aku mau buat aja di sini login form dan dashboard. Oke. Untuk login form, kita ini lihat di samping kanan ini ada yang namanya palette. Di palette ini ada swing container, swing control, swing menu, swing window, swing filter, AWT, dan bins. Tetapi yang paling sering dipakai itu swing container dan swing control. Yang pertama itu ada panel. Panel ini kita lihat penjelasannya, a generic lightweight container. Jadi seperti pembungkus gitu dia. Dan ini kita bisa atur langsung di sini. Dan ini ada propertinya. Kita ngatur-ngatur komponen palette ini. Misalnya aku mau ngubah warnanya jadi warna ini. Itu bakal berubah. Selanjutnya, di login page itu kan pasti ada yang namanya hmm, teks seperti username, password, berarti text field, password field, sama button. Untuk membuat teksnya kita menggunakan label. Untuk mengedit teksnya kita bisa klik langsung dua kali atau dari properti ini. Seperti ini, login form. Dan kita agak besarin supaya dia kelihatan semua. Selanjutnya kita tinggal duplicate saja menjadi username, baru password, pas, dan udah. Untuk username kita pakai yang namanya text field. Sedangkan untuk password kita pakai password field. Dan ini mau kita buat kosong dengan cara di sini langsung aja klik properti ini, teksnya kita empty kan. Selanjutnya password field sama dan dia jadi kosong. Yes. Selanjutnya kita akan membuat sebuah button ini yang ada di swing controls button baru itu kita ubah menjadi login kata-katanya. Yes. Oke. Buat login.
Dan untuk form login kita udah jadi. Selanjutnya itu di dashboard. Dashboard ini simple aja. Kita buat panel seperti ini, baru tuh kita ubah warnanya. Oke, ntar kurang. Baru tuh kita buat sebuah teks. Misalnya selamat datang. Ini kalau nggak salah kita bisa ubah juga warnanya. Yap, jadi lebih putih agar kontras dengan warna backgroundnya. Baru tuh kita ubah fontnya. Aku mau bold dan agak besar. Misalnya gini, selamat datang. Dan login form dan dashboard kita udah selesai. Selanjutnya kita mengcoding. Jadi pada main ini kita akan mendeklarasikan sebuah objek untuk menampilkan login form kita. Caranya kita buat nama JFrame kita, login form, baru nama objek login is new login form. Wait, dan sudah. Baru di bawahnya kita menggunakan yang namanya login.set visible baru true dan titik dua. Ini kalau kita run, seharusnya dia bakal langsung muncul seperti ini. Login formnya. Oke, untuk menampilkan satu JFrame sudah siap. Selanjutnya, kita bakal membuat suatu logic yang dimana kalau yang diinput oleh pengguna username dan passwordnya sama dengan yang ada di database, sama yang sudah kita dideklarasikan terlebih dahulu, maka dia bakal masuk ke dashboard. Kalau tidak, maka dia akan melakukan sebuah pesan username salah. Untuk mempermudahnya, kita lihat ini ada text field, baru kita code. Ini ada nama variabelnya. Kita ubah menjadi user misalnya. Yang ini juga sama menjadi password. Dan ini ini nggak perlu sih sebenarnya. Cuma ya udahlah. Selanjutnya di login button ini kita klik dua kali dan dia akan langsung ke ini. J button 1 action perform. Di sini kita bakal menyimpan sebuah username dan passwordnya. String username sama dengan admin. Baru string password sama dengan admin 123. Ini jangan dicontoh ya pembuatan username sama passwordnya karena ini tentunya nggak aman. Baru kita bakal menggunakan logika if conditional statement. If kita lihat tadi nama textbook kita yang ini apa, namanya adalah user. If user dot get text. Ini fungsi untuk mendapatkan teks dari text field si user ini. Selanjutnya dot equals udah tahu lah artinya kan sama dengan baru itu username. Username ini variabel yang ini ya. Baru tuh and ini adalah logical operator and not or itu. And selanjutnya kita text field kita yang ini adalah password. Jadi password dot get x Bentar ya, pas kan? Seharusnya pas sih. Get text dot equals oh sama password. Di sini dia salah katanya sebentar ya.
Au, ini nih. Tadi nama ini kita paskan password supaya mudah PW in pw.get text. Nah, yang ini get text-nya yang ada tanda garisnya gini. Nah, ini untuk conditional statement-nya. Jika teks yang diambil dari text field user ini hmm, sama dengan username dan text field yang diambil dari PW ini sama dengan password, maka kita deklarasikan sebuah objek baru yang namanya dashboard menu is new dashboard. Kartu dashboard dot set visible true baru tuh yep dot dispose. Salah ini. Ah, jadi setelah dia mengecek kalau itu benar, maka dia akan masuk ke bagian dashboard ini dan dia akan menghilangkan halaman yang login form. Tapi kalau misalnya password dan username-nya salah, kita itu bakal memakai yang namanya sebuah apa ya? Sebuah library gitu. Import sebentar option apa ya? Aku lupa nama itunya lagi. Oh, import javax.swing.option.j option pin. Ya, seperti ini. Kita bakal menggunakan ini untuk menampilkan sebuah message. Dan caranya itu j option pin dot show message dialog. Seharusnya sudah pas kan? Nol. Baru itu username. Oh, atau password salah. Di sini kita buat title-nya itu namanya kesalahan. Ah, baru itu C option pen dot error message titik koma. Dan ya sudah selesai ini untuk apa, penggunaan Java option pen ini kalian bisa lihat dokumentasi lah karena memang panjang sekali. Selanjutnya kita coba run. Mari kita lihat. Username kita adalah admin dan admin 123. Login dan ya langsung berubah ke dashboardnya. Tapi kalau misalnya salah, kita masukkan username atau passwordnya, misalnya ini, di sini salah di username ya. Dia akan menunjukkan kesalahan titlenya, username atau password salah. Ini message errornya.
Dan ya itu aja untuk materi gue. Dan ini adalah project kalian. Untuk detail projectnya bakal disampaikan di GCR ataupun di grup WhatsApp. Sekian dariku, terima kasih.